Dimulai, Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk praktikum fisika dasar gaya gesek pada bidang miring. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Ayu Pramudita, yang kedua saya sendiri Irsalina Eka Saputri, lalu Taskia Aulia Cahya Solisa, lalu Tria Agustina. Dengan asisten labor Ahmad Mansyur Nawahdani, Dedek Darmatiara, dan Enda Febri Setirini. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Taskia Aulia. Kepada Taskia, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya gesek. Di sini kita membahas tentang gaya gesek pada bidang miring. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu pengertian dari gaya gesek. Dan di mana gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena satuan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya. Saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi, semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Adapun jenis-jenis dari gaya gesek, yang pertama adalah gaya gesek statis atau yang disebut dengan GGS. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam, hingga tepat saat benda akan bergerak. Sebagai contohnya adalah, gaya gerak statis dapat mencegah kamu untuk tergelincir dari tempat kamu berpijak. Gaya gerak statis juga dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Besar gaya gerak statis merupakan hasil perkalian antara koefisien gesek statis dengan gaya normal benda. Koefisien gesek merupakan besaran yang bergantung pada kekasaran kedua permukaan bidang yang bersentuhan. Karena setiap benda yang diam hingga tepat akan bergerak memiliki nilai gaya maka benda tidak akan bergerak jika gaya yang diberikan lebih kecil dari nilai gaya gerak statis atau karena arah gaya yang diberikan Maaf ya, suara gaya macet. gesek selalu berlawanan. Jadi, benda akan dapat bergerak jika gaya yang diberikan lebih besar dari nilai gaya gerak statis. Lebih kecil dari Fs. Besar dari Fs itu adalah benda akan mulai GGK. Gaya gesek saat tidak ada gaya gesek yang magnetis. Untuk materi, kalau diulang, kedengaran kah? Iya, silakan lanjutkan, Kia. Karena setiap benda yang diam hingga tepat akan bergerak memiliki nilai GGS. Macet? Macet nggak, Kak? Enggak. Maka benda tidak akan bergerak jika gaya yang diberikan lebih kecil dari nilai GGS atau karena arah gaya yang diberikan
dengan arah gaya gesek selalu berlawanan. Jadi, benda akan dapat bergerak jika gaya yang diberikan lebih besar dari nilai GGS. Yang dimana F lebih kecil dari Fs, maka benda tersebut akan tetap diam. Sedangkan F besar dari Fs, maka benda tersebut akan bergerak. Adapun yang kedua adalah gaya gesek kinetis, apa yang disebut dengan GGK. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Saat benda diam hingga tepat akan bergerak. Slide yang ketiga. Lalu, saat benda mulai bergerak, maka gaya yang bekerja adalah GGK. Jika tidak terdapat GGK, maka suatu benda yang diberi gaya akan selalu melaju dan tidak akan berhenti, karena tidak adanya gaya gesek yang melambatkannya, seperti di luar angkasa. Sama seperti GGS, nilai GGK merupakan hasil perkalian antara koefisien geseknya dengan gaya normal benda. Biasanya, nilai koefisien gesek kinetis selalu lebih kecil dari koefisien gesek statis untuk material yang sama. Adapun persamaan gaya gesek kinetis yaitu adalah Fk sama dengan mu K dikali Fk. Adapun mu K lebih kecil dari mu S. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Taskia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek pada bidang miring, yaitu materi inti mengenai praktikum kita kali ini. Nah, gaya gesek pada bidang miring ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pada permukaan yang licin dan juga pada bidang yang kasar. Kali ini saya akan membahas mengenai pada permukaan yang licin. Gaya gesek pada bidang miring yang sangat licin dibagi menjadi tiga. Adanya gaya tarik, adanya gaya tarik tanpa gaya tarik yang sejajar dengan bidang miring. Gaya gesek pada bidang miring sangat licin tanpa gaya tarik, benda meluncur pada bidang miring yang licin. Karena dia meluncur pada bidang yang licin, maka tidak ada gaya gesekan sehingga gaya gesekannya adalah 0. Dan juga tanpa adanya gaya tarik. Jadi benda di sini bergerak akibat adanya komponen gaya berat yang sejajar dengan bidang miring. Nah, di mana gaya berat di sini yaitu W sin theta. Bagaimana cara kerja ketika gaya gesek ini bekerja pada bidang miring tanpa adanya gaya tarik? Kita lihat pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Gaya yang bekerja pada sumbu Y atau pada sumbu vertikal dapat kita gunakan rumus seperti yang tertera di layar laptop ini, yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A, dengan A-nya yaitu 0, sehingga sigma Fy sama dengan 0. Kemudian N dikurang W cos theta, karena di sini kan pada sumbu Y atau sumbu vertikal, di mana berpacu pada gaya normal yaitu N dikurang W cos theta sama dengan 0 sama dengan W cos theta, maka rumus W sendiri yaitu M dikali G cos theta. Kemudian bagaimana ketika kita mencari percepatannya? Dapat kita gunakan rumus sigma Fx sama dengan M dikali A, kemudian W sin theta sama dengan M dikali A sama dengan W sin theta dibagi M, atau Mg dikali sin theta dibagi M. Next. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu gaya gesek pada bidang miring sangat licin dengan adanya gaya tarik yang bekerja dengan gaya berat yang sejajar dengan bidang miringnya. Di sini merupakan
Gambar C adalah salah satu gambar yang menunjukkan adanya gaya tarik yang bekerja dengan gaya berat yang sejajar dengan bidang miringnya. Ketika benda meluncur pada bidang miring yang licin, gaya geseknya adalah 0 dengan adanya gaya tarik. Benda bergerak akibat adanya komponen gaya tarik F yang sejajar dengan permukaan bidang miring atau kita sebut dengan F cos theta. Dan komponen gaya berat yang sejajar dengan permukaan bidang miring dapat kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian untuk bagaimana gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya, rumusnya sama saja. Namun di sini kita gunakan F sin theta ditambah dengan N dikurang W cos theta sama dengan 0. Sehingga untuk rumus gaya normalnya atau N sama dengan W cos theta dikurang F sin theta. Kemudian bagaimana ketika kita mencari percepatannya? Ketika kita mencari percepatannya, dapat kita tinjau dari sumbu X-nya. Sigma Fx sama dengan M dikali A, F cos theta ditambah W sin theta sama dengan M dikali A. Maka A atau percepatannya adalah F cos theta ditambah W sin theta dibagi dengan masanya. Kemudian kita dapat ganti untuk rumus W-nya yaitu dengan Mg sin theta. Mg. Maka F cos theta ditambah Mg sin theta dibagi M. Next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu gaya gesek pada bidang miring yang sangat licin dengan adanya gaya tarik F yang sejajar dengan permukaan bidang miring. Gambarnya dapat kita lihat semuanya pada layar laptopnya. Meluncur pada bidang miring yang licin, gaya geseknya adalah 0 dengan adanya gaya tarik. Jadi, benda bergerak di sini akibat adanya gaya tarik F dan komponen gaya berat yang sejajar dengan bidang miring. Rumusnya yaitu sigma Fy sama dengan MA dengan A-nya adalah 0, maka N dikurang W cos theta sama dengan 0. N sama dengan W cos theta. Bagaimana dengan percepatannya? Sebenarnya hampir sama saja rumusnya. Sigma Fx sama dengan M dikali A dengan F ditambah W sin theta sama dengan M dikali A. A sama dengan F ditambah W sin theta dibagi dengan M. W-nya dapat kita ganti dengan Mg, maka A sama dengan F ditambah Mg sin theta dibagi M. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ayu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tria. Kepada Tria dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan gaya gesek pada bidang miring kasar atau ada gaya gesekan. Benda bergerak pada bidang akibat adanya komponen gaya berat yang sejajar permukaan bidang miring, yaitu W sin theta, sebagaimana tampak pada gambar di samping. Karena permukaan bidang miring kasar, maka terdapat gaya gesekan Fg yang arah berlawanan dengan arah gerakan benda. Lanjut pada gaya yang bekerja pada sumbu Y atau vertikal pada sumbu Y, yaitu sigma Fy sama dengan MA di mana A sama dengan 0, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Dijabarkan N dikurang W cos theta sama dengan 0, N sama dengan W cos theta. Jadi dijabarkan lagi menjadi N sama dengan Mg cos theta.
Sedangkan untuk percepatannya, sigma Fx sama dengan MA, yaitu W sin theta kurang Fg sama dengan MA. Jadi percepatan A sama dengan W sin theta kurang Fg per M. Jadi dijabarkan lagi, A sama dengan Mg sin theta dikurang Fg per M. Lanjut, gaya gesek pada bidang miring kasar atau ada gaya gesekan. Benda bergerak pada bidang akibat adanya gaya tarik M komponen gaya berat yang sejajar permukaan bidang miring yaitu sin theta. Sebagaimana tampak pada gambar di samping, karena permukaan bidang miring kasar, maka terdapat gaya gesekan Fg yang arah berlawanan dengan arah gerakan benda. Lanjut, pada gaya bekerja pada sumbu Y sama seperti yang sebelumnya, yaitu sigma Fy sama dengan MA, di mana A sama dengan 0, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Jadi dihasilkan N sama dengan W cos theta sama dengan 0 jika dijabarkan menjadi N sama dengan W cos theta, dijabarkan lagi menjadi N sama dengan Mg cos theta. Jadi untuk percepatannya sigma Fx sama dengan MA, yaitu F ditambah W sin theta sama dengan Fg sama dengan MA. Percepatan sama dengan F ditambah W sin theta dikurang Fg per M. Jadi di hasil akhirnya A sama dengan F ditambah Mg sin theta dikurang Fg per M. Lanjut, gaya gesekan pada bidang miring kasar atau ada gaya gesekan. Benda bergerak akibat adanya komponen gaya tarik yang sejajar permukaan bidang miring F cos theta dan komponen gaya berat yang sejajar bidang miring, yaitu W sin theta. Karena permukaan bidang miring kasar, maka terdapat gaya gesekan Fg yang arahnya berlawanan dengan arah gesekan suatu benda. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu Y atau vertikal sumbu Y yaitu sigma Fy sama dengan MA, di mana A sama dengan 0, yaitu Fy sama dengan 0, dihasilkan F sin theta ditambah N dikurang W cos theta sama dengan 0. Jadi dijabarkan N sama dengan W cos theta dikurang F sin theta, dijabarkan lagi N sama dengan Mg cos theta dikurang F sin theta. Pada percepatannya, sigma Fx sama dengan MA dihasilkan F cos theta ditambah W sin theta dikurang Fg sama dengan MA. A-nya sama dengan F cos theta ditambah W sin theta dikurang Fg per M. Jadi hasil akhirnya A sama dengan F cos theta ditambah Mg sin theta dikurang Fg per M. Kembali kepada moderator. Baiklah, ke slide terakhir, Tria. Contoh slide terakhir. Nah, baiklah, akan saya lanjutkan untuk satu contoh. Sebuah benda yang beratnya W meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap pada suatu bidang miring yang kasar. Bidang miring tersebut membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Pertanyaannya, hitung koefisien gesekan antara benda dengan bidang tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya, pertama kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut, seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Baik, benda bergerak dengan kecepatan tetap,
Hal ini berarti benda melakukan gerak lurus beraturan sehingga percepatannya adalah 0 atau A sama dengan 0. Pada sumbu Y berlaku hukum 1 Newton, yaitu sebagai berikut, sigma Fy sama dengan 0, N kurang W cos theta sama dengan 0, N sama dengan W cos theta, N sama dengan Mg cos theta. Lalu pada sumbu X berlaku hukum 2 Newton, yaitu sebagai berikut, sigma Fx sama dengan Ma. W sin theta kurang F sama dengan M kali 0. Mg sin theta dikurang mu Kn sama dengan 0. Mg sin theta dikurang mu K Mg cos theta sama dengan 0. MK Mg cos theta sama dengan Mg sin theta. MK cos theta sama dengan sin theta. Lalu pindah ruas. MK sama dengan sin theta per cos theta. MK sama dengan tan theta. MK sama dengan tan 37 derajat. Maka MK sama dengan 0,75. Jadi koefisien gesekan antara benda dan bidang adalah 0,75. Baiklah, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.